belajar tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti Ibu akan menayangkan sebuah video dan kita akan berdiskusi. Nah, dari hal tersebut diharapkan peserta didik dapat menentukan peran dari produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak bisa merancang praktik jual beli dalam kegiatan market day. Nah, yang ketiga, peserta didik, anak-anak Ibu diharapkan bisa membuat laporan pengerjaan proyek market day. Nah, coba dilihat. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Apa alasan terjadinya jual beli? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa sih ada jual beli? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Benar ya jawabannya Syafira? Alasan terjadinya jual beli itu karena manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu ada proses yang dinamakan dengan proses jual beli. Nah, di mana sih kita bisa melakukan jual beli? Di pasar, di toko online, terus di mana lagi? Di warung. Ada lagi? Di toko, di supermarket. Ya. Nah, kita bisa melakukan proses jual beli itu di pasar, di supermarket, kemudian di toko online ya. Nah, selanjutnya, apa semua kebutuhan kita itu langsung kita dapatkan? Tidak bisa kita dapatkan ya, harus ada prosesnya. Misalkan seperti yang dikatakan Syafira tadi, kalau misalkan kita beli di toko online, memang barangnya langsung datang ke tempat kita. Pasti ada kurir yang mengantarkan. Nah, kemudian menurut kalian bagaimana sih proses kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kita? Gimana caranya? Apa, Bu? Diawali dari kegiatan produksi, kemudian konsumsi dan yang pertama produksi, barangnya diproduksi terlebih dahulu, kemudian didistribusikan, kemudian bisa kita konsumsi. Nah, ini Ibu ada tayangan video tentang proses kegiatan jual beli. Coba kalian perhatikan terus. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli.
Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk kita bahas satu sebanyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan. Ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itu lanjut. Coba dari video yang udah Ibu tayangkan tadi, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Apa coba kesimpulannya? Tadi ada 4 syarat terjadinya jual beli. Ada yang tahu, Syafira? Pedagang, Terus ada penjual, pedagangnya. pembeli, sama uang. Ya, ada pedagangnya atau penjualnya. Kemudian ada pembelinya. Kemudian ada uangnya dan ada barang yang dijual. Kemudian tadi di video tersebut di mana saja tempat yang kalau kita belanja itu nggak boleh ditawar lagi. Alfamart, Ya, di supermarket, di Alfamidi, terus di Indomaret, kemudian di Chandra, terus temannya Indomaret apa? Alfamaret. Ini Alfamaret ya sama Indomaret. Nah, coba nih di sini ada foto ibu-ibu lagi belanja ke pasar. Pak, berapa tomatnya 1 kilo? Nah, bapaknya jawab 11.000 Bu. Kemudian ibunya bilang 10.000 ya Pak, saya beli 1 kilo. Nah, ini terjadi proses apa di sini? Proses tawar dan proses jual beli. Tapi kalau kita belanja di supermarket nggak bisa ditawar ya. Ini juga ada proses yang tadi Safira, ada proses belanja online. Nah, ini tukang kurirnya mengantarkan paket jaket untuk si Banu. Ini proses terjadinya jual beli secara online. Nah, di sini ada skema alur kegiatan ekonomi. Yang pertama ada apa? Kegiatan produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Nah, coba dibaca di yang ini. Kegiatan produksi adalah kegiatan membuat Jadi kegiatan produksi ini adalah kegiatan membuat barang-barang yang melakukannya disebut dengan produsen. Jadi kegiatannya disebut produksi, orang yang membuatnya disebut produsen. Ingat ya anak, kegiatannya disebut dengan produksi, orang yang membuatnya disebut dengan produsen. Contohnya apa di sini? Menjahit baju, menjahit pakaian. Nah, kemudian ada kegiatan nih contohnya selanjutnya. Apa Dion? Ini kegiatan apa nak? Mengrajin
disebut dengan konsumen. Nah, jadi ada yang bisa menjelaskan tadi kegiatan yang pertama kegiatan apa? Kegiatan produksi. Orang yang produksi disebut dengan produsen. Yang kedua kegiatan distribusi. Orangnya disebut dengan distributor. Yang ketiga kegiatan konsumsi. Orangnya disebut dengan konsumen. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ini lembar kerja ini kita akan belajar market day. Nah, jadi di dalam LKPD ini kalian tuliskan nanti ketika kita melaksanakan market day, kalian mau membuat apa? Kalian ingin memproduksi apa? Ya, ini tugas kelompok ya, Nak. Nah, kira-kira kalian sudah ada bayangan belum kegiatan market day nanti kalian mau buat apa? Sudah belum? Sudah. Nah, di situ ditulis nama kelompoknya, ada 5 orang ya, masing-masing kelompok ada yang 4. Ditulis nama kelompoknya. Sudah? Di halaman kedua ditulis nama kelompoknya. Orang kelompoknya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah, kalau sudah ditulis nama kelompoknya, di halaman selanjutnya ada susunan rencana kegiatan market day. Nah, di situ ada tulis lagi nama kalian, kemudian tugasnya apa. Di halaman selanjutnya.
Nah, jika sudah, nanti di halaman terakhir ada hasil penjualan proyek Market Day. Nah, sekarang kita akan melaksanakan simulasi Market Day. Sudah disiapkan semua bahan-bahannya tadi? Nah, setiap kelompok ada penjual dan ada pembeli. Nah, yang sudah Ibu beri uang tadi sebagai pembeli, coba tunjuk tangan ayo. Ibu kasih uang tadi untuk pembeli. Boleh maju ke depan. Yang bertugas sebagai pembeli, maju ke depan. Nah, yang sebagai penjual bersiap-siap dagangannya dikeluarkan. Dagangannya boleh ditata dulu. Anggap saja kalian sedang berjualan. Anggap saja kalian ini benar-benar sedang berjualan ya. Ditata. Oke. Ini yang jualan sudah siap belum? Coba, tadi ini yang sebagai pembeli udah Ibu kasih uangnya. Jadi, satu darah itu harganya 2.000 ya, Nak? Sudah siap? Yang jualan sudah siap? Oke. Coba Ibu tanyakan dari kelompok 1. Kelompok 1 apa yang dijual? Coba diperkenalkan dulu barang yang dijual. Nah, ini sebagai yang pembeli. Halo. Nah, jadi yang pembeli kelompok 1 menjual Jasuke dan Esogan. Oke, kelompok 2 jualan apa, Nak? Kelompok 2 jualan pisau aneka rasa. Kelompok 3 jualan dadar. Yang kelompok 3 jualan salad buah sama dadar gulung. Kalau kalian mau dadar gulung. Kelompok 4 jualan apa? Es doger sama bola ubi. Nah, sekarang siap-siap yang jualan berdiri, kan kalian sedang berjualan. Berdiri.
bisa